Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya mau menceritakan tentang perjalanan saya tadi muncak di Gunung Mandalawangi ya. Ternyata gunung itu masih asli, masih perawan, dan banyak kejadian-kejadian tadi yang disebutkan mistis ya. Karena bukan saya saja yang mengalami kejadian itu, namun teman-teman baru saya yang bertiga mengalami juga. Maaf kalau misalkan berisik, karena saya sekarang lagi istirahat dulu di Gunung Cijapati ya, di rest area ya, tempat nongkrong, tempat minum kopi gitu kan. Kalau bisa kalian suka kesini pasti tahu. Jadi tadi perjalanan saya mendaki ke Gunung Mandalawangi itu cukup ekstrim. Bukan jalurnya saja yang ekstrim, namun penghuninya juga ekstrim ya. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu juga, cuma memberikan syarat, memberikan tahu lah ke kita bahwa mereka tuh ada gitu. Jadi kita tuh berdampingan dengan mereka gitu, nggak mau siang atau mau malam pasti ada. Jadi saya cerita pendek aja. Di awal kita nge-trek, di perjalanan baru base camp, di trek itu ada sebuah pemakaman ya, kalau disimpulkan mungkin itu pemakaman umum ya. Namun saya juga terkejut karena ternyata di puncak 3 katanya ada makam, tapi makamnya makam keramat, tapi nggak tahu, penjaga pos juga tidak tahu itu makamnya siapa, cuman dari dulu udah ada. Nah, saya juga pengen tahu gitu kan, kenapa bisa disebut Gunung Mandalawangi, apa ada hubungannya dengan Siliwangi atau kan yang lain, saya juga nggak tahu. Cuman tadi di trek perjalanan di pos 1 saya sudah ada hawar-hawar gak enak gitu kan. Pengen turun lagi tapi lihat anak-anak masih semangat gitu kan. Jadi saya terus paksain sampai di mata air. Tadi sebelum pos 2 kita ada mata air dulu ya, sebelum pos 2. Di situ saya udah melihat sosok bapak-bapak, kakek-kakek gitu kan, pakai tongkat. Menurut saya itu tadi warga gitu kan yang berkebun. Udahlah, kita nggak terlalu fokus gitu ya ke situ. Kita lanjut ke pos 2. Nah, di pos 2 saya ngobrol sama kawan-kawan yang lain yang tadi ya, yang bertiga. Nah, di teman cewek saya sudah nggak kuat tadi di pos 2. Tadinya mau naik sampai ke puncak 1, cuman tidak kuat, dia rehat lah di pos 2 itu. Nah, mereka berdua, si cewek itu sama pasangannya berdua, kita tinggal aku sama temannya yang satu lagi naik ke atas. Di perjalanan kita tinggalin mereka tuh aman-aman aja. Nah, kalau kalian tahu dan ingat, saya berhenti ada di sebuah apa ya, jalan yang landai gitu kan. Saya berhenti dulu di situ. Nah, di situ saya melihat sosok seorang kakek-kakek yang tadi ada di mata air. Sosoknya sama, kakek-kakek tua, bongkok, terus pakai baju keadatan Sunda dan pakai tongkat. Tongkatnya tuh tongkat seperti tongkat akar gitu kan, tongkat akar gitu. Saya kok si bapak udah ada di sini, padahal beliau itu tadinya ada di mata air, padahal kita udah duluan naik gitu kan. Tapi kenapa beliau bisa ada di sini? Tanya saya dalam hati gitu ya. Tapi saya gak berpikiran negatif kayak gitu.
saya positif, mungkin itu warga atau gimana gitu ya. Nah, saya lanjutkan terus ke perjalanan saya ke pos 3. Di perjalanan trek cukup ekstrim, terus ada pohon yang tumbang juga, terus ada yang binatang-binatang masih seperti monyet, terus babi hutan. Tadi saya melihat monyet putih, kalau bahasa Sunda tuh monyet bodas ya. Itu saya lihat real banget. Teman saya juga nggak tahu lihat apa enggak, saya nggak tahu. Cuman saya udah nggak kuat. Tadi di pos 3 udah hawar-hawarnya nggak enak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian kedengaran pas saya tutup acara, mungkin nanti kalau bisa kedengaran di videonya ada suara cewek dan suara cowok yang teriak. Saya kira itu teman saya yang di bawah, yang di pos 2 teriak, kedengaran ke pos 3 gitu kan. Ternyata saya tanya, mereka tuh gak teriak sama sekali. Dan yang anehnya, yang dengar teriakan itu cuma aku. Teman aku yang di sebelah, dia nggak ngedengar. Anehnya. Nah, udah itu, saya kan udah mau pulang ya, mau turun. Nah, saya berdiri, saya lihat di pos 3 itu ada makam. Jadi seperti batu gede, tulisan, terus ada jajaran batu-batu kecil. Ya, ngarang makam, cuma si batunya udah berlumut, gitu. Saya mungkin ini makam petilasan yang dimaksud gitu kan. Nah, saya tidak ngeh gitu. Ternyata pas tadi saya di base camp bertanya, makam tuh adanya di puncak 3, bukan di pos 3. Terus yang di pos 3 itu makam siapa? Nah, saya juga heran gitu ya. Kok bisa gitu kan. Nah, udah itu saya turunlah sama teman saya yang tadi ya. Turun nyusul teman saya yang berdua itu karena dia kan menunggu di pos 2. Ternyata mereka udah pergi duluan. Terus kami telepon di pos 2, mereka lagi ada stay di mata air. Nah, di pos 2 ke mata air itu cukup dekat. Jalannya juga landai gitu kan. Namun si cowoknya berinisiatif kita duluan. Ternyata mereka bukan ke jalur yang awal kita pendaki, tapi mereka jalan yang lurus, ikuti jalan motor. Ya tidak tahu tadi, soalnya pembicaraan saya tadi di base camp sama kawan-kawan saya itu kurang lengkap. Namun mereka jalur ke sana karena ada yang memberitahu, katanya kalau pengen dekat dan nggak terlalu ekstrim jalannya, jalan sini aja. Ternyata mereka ke sana melihat ada sebuah gubuk kecil kayak gitu, ada 4 katanya, ada 4. Terus ke sana, terus dia lewatin sungai, lewatin batu besar. Di situ udah suasananya udah gelap. Padahal di sana nggak ada pohon-pohonan, cuman gelap. Aneh kan mereka tuh. Terus telepon sama kita. Saya sama teman saya udah ada di pos 1 karena nyusul mereka gitu kan. Ternyata pas saya ditelepon di pos 1 mereka masih ada di atas. Jadi terpaksa saya dengan kawan saya naik lagi ke atas nyusul mereka. Nah, mereka menceritakan kalau pas mereka pergi ke sana itu, yang tadinya ada 4 gubuk menjadi 1 gubuk. Yang 3 gubuk itu nggak tahu kemana. Gak mungkin kan kalau secara logika ada gubuk 4 terus tinggal 1. Yang 3-nya nggak mungkin langsung dibongkar kan. Bongkar juga terus butuh ada prosesnya dan ada jejaknya. Cuma yang itu nggak ada. Mereka kebingungan di situ, kemana gubuknya. Di situ ada seorang teriakan katanya.
sama kayak saya sama teman saya waktu di pos 3. Mereka ada sebuah teriakan seperti perempuan menjerit gitu. Saya juga nggak tahu ya, karena mereka yang ngalamin gitu kan. Cuman menurut saya itu emang real. Saya nggak tahu itu posisinya gimana, saya nggak tahu. Makanya pas ditelepon si ceweknya nangis pengen dijemput sama kita ke atas. Udahlah, saya dengan teman saya inisiatif, saya taruh carrier di bawah, saya lari ke atas. Alhamdulillah ketemu di mata air yang tadi saya kan ada kan video di situ, ketemu sama mereka di situ. Pendek cerita, saya ke base camp karena tidak mau menceritakan hal yang itu di soal perjalanan, karena menurut saya kalau menceritakan yang seperti itu di perjalanan cukup bersiko untuk kita turun ke bawah. Jadi kita turun ke bawah ke base camp dulu, konfirmasi sama anggota base camp. Ternyata emang yang saya lihat dan saya dengar itu ada seperti si bapak-bapak yang tua itu. Ternyata beliau itu adalah sesepuh dari Gunung Madalawangi, katanya, kata penduduk base camp. Banyak sering yang pendaki yang bertemu sama beliau, cuman tidak pernah menanya. Beliau itu tidak pernah menanya ataupun menyapa. Beliau hanya melihat, terus ngasih tahu lah kalau di sini tuh ada saya, kayak gitu. Terus cerita yang teriakan cewek itu ternyata emang sering. Jadi bukan saya sama teman saya aja yang ngalamin, cuman siang-siang kalian mendengarkan suara yang seperti itu. Posisi di hutan gitu kan. Saya agak habis pikir kayak gitu kan. Kalau saya tadi bawa teman saya yang cewek, mungkin dia udah pingsan duluan. Ya, untungnya dia nggak jadi ikut gitu kan. Benar ya. Kalau teman saya yang cewek ikut, mungkin kejadiannya akan seperti saya waktu di Guntur. Dia bakal kesurupan kayaknya. Namun saya tadi tanya, di Gunung Madalawangi ini ada panterangannya enggak? Ternyata ada. 1, jangan hari Rabu untuk naik ke Madalawangi. 2, tidak boleh sompral. Pasti di setiap gunung kita nggak boleh sompral, ya kan? Yang 3, jangan banyak tanya soal jalan. Kenapa yang ketiga seperti itu? Karena menurut warga sekitar, kalau kita banyak bertanya soal jalan, nanti kita disesatkan oleh penunggu yang di sana. Kita kan udah dikasih marta jalannya ya, petanya, peta Madalawanginya. Bentar. Kita udah dikasih peta Madalawanginya. Jadi kalau misalnya kalian mendaki ke sana, jangan banyak tanya. Ikutin aja marta jalannya sama petunjuk jalan yang ada di peta. Jangan bertanya. Walaupun kalian bertanya kalau ada ketemu sama orang di sana, jangan bertanya menurut saya. Kalau nyapa boleh, kita nyapa sopan santun dimanapun kita berada. Harus ada lah tata keramanya, sopan santunnya, ya kan? Itu karena kewajiban kita juga. Datang ke satu tempat kita harus punya tata krama. Cuman kali ini aja saya baru mengalami siang-siang kejadian seperti itu. Waktu kemarin saya ke Guntur malam, kejadian seperti itu. Terus waktu saya di situ Pangalengan malam, cuman itu ke diri saya sendiri.
Waktu kemarin sama adik saya ke Gunung Sagara, alhamdulillah tidak ada kejadian apapun, cuman kita mendapatkan kabar duka. Jadi menurut saya kalau kalian pengen kesini harus dengan itikat baik deh, ya harus dengan itikat baik. Saya juga nggak tahu kan itikat mereka kayak gimana yang tadi gitu kan, niatnya kayak gimana kayak tadi. Soalnya saya juga baru kenal tadi di base camp, naik bareng di base camp. Jadi buat kalian yang pingin bepergian muncak ke gunung manapun harus dengan niat yang baik, jangan punya hati yang kotor untuk niat aku pingin ke sana tuh untuk melakukan hal yang nana. Jangan. Kita niat ke sana untuk mendaki, untuk refreshing, untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mumet gitu kan. Karena saya juga pergi ke gunung itu bukan untuk cari hal yang aneh sebenarnya. Saya ke gunung untuk cari ketenangan, inspirasi gitu kan, mengenal alam dengan luas gitu. Karena saya pribadi bikin konten YouTube ini bukan hanya untuk mencari uang sebenarnya. Jadi gak terlalu fokus mengejar jam tayang atau mencari uang kayak gitu, enggak. Saya hanya ingin membagi perjalanan hidup saya di konten-konten saya gitu kan, terus membagi pengalaman saya saat mendaki, apa saya sedang berkemah kayak gitu. Saya sih maunya di tema konten saya ada sholawat. Saya bersolawat, cuman takutnya copyright karena sekarang aturan di YouTube itu cukup ketat ya. Mau lagu sekecil apapun pasti kena. Pasti kena gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita kena hak cipta ya. Tapi yang saya takutin itu nanti akun saya nggak bisa apa ya, maksudnya nggak bisa berkembang, nggak bisa dipakai lagi gitu. Takut ke blended. Jadi saya jaga-jaga aman aja agar saya bisa itulah kawan-kawan. Itu curhat saya sedikit ya, nggak apa-apa kan. Jadi kembali lagi ke topik saya yang tadi, buat kalian mau camping kemanapun, jaga tata krama kalian dan niatkan yang baik, jangan yang buruk, oke? Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mendaki, karena itu sangat penting dan dianjurkan, oke? Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, oke? See you, goodbye.